CPNS. Hari ini kami mendapatkan materi tentang Wall of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG. Nah, materi WOG ini terdiri dari bagaimana konsep dari WOG itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana penerapan dari WOG demi memberikan pelayanan yang terintegrasi, dan yang ketiga adalah bagaimana best practice dari penerapan WOG itu sendiri, serta yang keempat adalah bagaimana penerapan WOG yang ada di Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah kita sebagai pelaksana pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah kita sebagai pemersatu atau perekat dari bangsa. Tentu saja untuk menunjang 3 fungsi kita sebagai seorang ASN, tentu sangat penting kita mengetahui bagaimana konsep-konsep dari WOG dalam menunjang 3 fungsi kita sebagai seorang ASN. Nah, WOG itu sendiri itu lahir karena adanya permasalahan-permasalahan di lapangan. Misalnya saja kalau kita ingin mengurus administrasi kependudukan, biasa kita pergi ke kantor catatan sipil, kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah Anda mengalami bahwa ketika kita ingin mengurus persyaratan-persyaratan, terkadang ada persyaratan kita yang kurang, sehingga karena ada satu persyaratan kita yang kurang, kita disuruh kembali lagi, kita disuruh pulang dan untuk melengkapi lagi. Nah, hal-hal ini sebenarnya sangat memperlambat pelayanan publik, sehingga perlunya ada konsep WOG di dalam pemberian pelayanan publik agar lebih terintegrasi, lebih cepat, sehingga masyarakat tidak merasa diperlambat dan lain sebagainya. Nah, Wall of Government atau WOG itu memiliki arti 3 arti. Yang pertama, arti sebagai policy development, yang artinya adalah pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon suatu isu-isu tertentu. Nah, yang kedua adalah program manajemen, yang artinya adalah pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi, serta yang ketiga adalah service delivery, yang artinya adalah pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Ada beberapa kata kunci yang menggambarkan dari WOG itu sendiri, yaitu antara lain terintegrasi, koordinasi, satu tujuan, kolaborasi, terpusat, teamwork, terpadu, dan kapasitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik itu contohnya saja dalam bidang administratif, jasa, barang, dan regulatif, yang mana pola-pola pelayanan dari WOG ini yang pertama adanya pola pelayanan teknis dan fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, yang keempat pola pelayanan terpusat, dan yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Persyaratan dalam best practice penerapan WOG itu terdiri dari bagaimana budaya dan filosofi, dan yang kedua bagaimana kita dapat menciptakan cara kerja yang baru, dan yang ketiga bagaimana kita bersikap akuntabilitas dan insentif, serta yang kelima bagaimana cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan melalui pendekatan. Beberapa negara sudah menerapkan praktek WOG, misalnya saja negara Inggris, negara Amerika Serikat, dan negara Malaysia. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia pun sudah menerapkan praktek WOG, misalnya saja pelayanan SIP keliling, pelayanan satu atap samsat, pelayanan satu pintu PTSP penanaman modal, kemudian pelayanan online yang misalnya saja Lazada, Shopee, dan lain sebagainya yang membantu publik untuk melakukan proses pembelian, pembayaran listrik, air, dan lain sebagainya. Makna pembelajaran yang saya dapatkan dari WOG ini adalah bahwa pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat itu
harapkan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.